Teman-teman, pernahkah kamu membaca teks resep? Teks resep merupakan salah satu contoh teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu dengan runtutan langkah-langkah. Lalu, bagaimana cara membuat teks prosedur? Teks prosedur dapat dibuat dengan memperhatikan ciri, struktur, dan kaidahnya. Simak penjelasan berikut untuk memahami teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu May Aulia. Ayo semangat belajar, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Ciri-ciri teks prosedur. Perhatikan ciri-ciri teks prosedur di bawah ini. 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Terdapat panduan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan kata hubung untuk menunjukkan urutan. 5. Terdapat aturan dan penjelasan yang detail. 6. Menggunakan penomoran untuk menunjukkan urutan kegiatan. Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, teman-teman juga harus memahami kaidah teks prosedur berikut ini. Kaidah teks prosedur. Menurut KBBI, kaidah adalah aturan yang sudah pasti. Dalam pembuatan teks prosedur, kita juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan sebagai berikut. 1. Menggunakan kalimat imperatif atau perintah. 2. Menggunakan kata hubung yang menerangkan waktu. Contohnya, kemudian, selanjutnya, lalu, setelah itu, dan lain-lain. 3. Menggunakan kalimat atau kata tindakan fisik dan ungkapan. 4. Menggunakan penomoran angka untuk menunjukkan urutan langkah-langkah. Namun, masih ada satu lagi yang dibutuhkan sebagai bekal menulis teks prosedur, yaitu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur. 1. Judul. Dapat berupa nama benda, sesuatu yang hendak dibuat, dilakukan. Dapat berupa cara melakukan, menggunakan sesuatu. 2. Pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. 3. Bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Dapat berupa daftar rincian. Dapat berupa paragraf. Pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu, tidak diperlukan bahan alat. 4. Langkah tahapan dengan urutan yang benar. Berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu, sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Tahapan biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah, tambahkan, aduk, tiriskan, panaskan, dan lain-lain. Contoh, cara membuat telur dadar di rumah. Untuk membuat telur dadar di rumah memerlukan bahan dan alat seperti bahan: 1 butir telur ayam, setengah sendok teh garam, 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 2 buah cabai rawit, 1 sendok makan minyak goreng. Alat yang dibutuhkan: garpu, mangkuk, penggorengan. Langkah pembuatan. Jika bahan sudah siap, langkah pertama, potong secara tipis bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, lalu letakkan dalam mangkuk atau wadah. Selanjutnya, pecahkan telur ayam dan masukkan telur dalam mangkuk berisi bahan seperti bawang. Jangan memasukkan cangkang telur ke dalam mangkuk karena akan memberikan dampak buruk. Jika ada cangkang telur, segera buang. Selanjutnya, tuangkan minyak goreng ke dalam penggorengan dan letakkan di atas kompor dengan api sedang atau kecil. Masukkan adonan ke penggorengan setelah minyak panas. Masak telur dalam 1 menit, kemudian balikan telur agar semua permukaan terkena penggorengan dan matang sempurna. Setelah matang sempurna atau berwarna kecoklatan, bisa dihidangkan.
Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.